mereka jadikan seluruhnya hanya untuk Allah. Iya. Jadi ini perintah umum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibedakan keadaan kaum musyrikin, padahal bentuk-bentuk peribadatan mereka beraneka ragam. Jelas ya? Baik. Kaum musyrikin, ya, di masa Nabi mempunyai ibadah yang beraneka ragam, ya, bersamaan dengan itu hukumnya sama, semuanya diperangi oleh Rasulullah, perbuatan mereka semuanya dianggap sebagai syirik akbar. Setelah jelas kaidah ini dan beliau terangkan dalilnya, sekarang Syekh akan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang-orang salih, ada yang menyembah kepada batuan, pepohonan dan seterusnya. Sekarang beliau akan menyebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau, wa dalilus syamsi wal qamar qauluhu ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin, ya, di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan, adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kekuasaannya, malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ya. Tatkala disebutkan di dalam ayat larangan jangan sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan, menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang melakukan ini, ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Karena itu Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan matahari, bulan, malam dan siang. Kepadanya lah, kepada Allah yang menciptakannya lah kalian bersujud. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang benar kalian itu hanya beribadah kepadanya. Ya, maka ini dalil jelas sekali menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Kemudian kata beliau, wa dalilul malaika qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa sebagian kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ya. Allah berfirman, dan tidak pula ia memerintah kalian an tattakhidul malaikah, kalian menjadikan para malaikat wan nabiyyin dan para nabi sebagai arbaban, sebagai rob-rob yang disembah. Iya. Jadi di sini tatkala diterangkan di dalam ayat, kalian tidak diperintah menjadikan para malaikat dan nabi sebagai yang disembah, ini menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, sehingga diingatkan kepada mereka bahwa kalian tidak diperintah untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Ini ayatnya di surah Al-Imran disebutkan oleh Syekh. Ada ayat lain, ya, juga menunjukkan bahwa antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Ayatnya di surah Saba ayat 40 sampai 41. Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim
bal kanu ya'budunal jin. Allah berfirman, dan hari kiamat saat Allah mengumpulkan mereka semua, Allah berfirman kepada para malaikat, apakah orang-orang itu memang benar mereka beribadah kepada kalian? Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bagian dari kaum musyrikin yang datang pada hari kiamat, ya, mereka mengaku bahwa beribadah kepada para malaikat. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah benar, ya, bahwa mereka itu beribadah kepada kalian? Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami, ya, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu sebenarnya menyembah jin. Mereka menyembah jin. Ya, dan ini keberadaan banyak dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, dari penyembah matahari, penyembah bulan, orang yang merasa menyembah malaikat, menyembah para nabi. Kadang mereka mendengarkan suara-suara, melihat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Ya. Tapi sebenarnya mereka ditipu oleh jin. Jin yang melakukan seluruh hal tersebut. Iya. Dan ini keberadaan banyak dari orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap amalannya baik. Ya. Mereka menganggap bahwa itu mendatangkan karamah atau yang semisal dengannya, tetapi hakikatnya mereka ditipu oleh jin. Iya. Jadi dari kandungan ayat ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Ya. Dan dalil bahwa di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada para nabi, ya, ada yang beribadah kepada para nabi, adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain dari Allah? Ya. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah kepada Nabi Isa, ada yang menyembah kepada Maryam. Ya. Dan ayat yang sudah berlalu juga telah menjelaskan bahwa ada yang menyembah kepada para nabi. Ya. Maka Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, tidaklah pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan merupakan hak saya. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau memang saya mengatakan hal itu, tentunya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, karena engkau mengetahui segala sesuatu yang ada pada diriku, sedangkan saya tidak mengetahui sesuatu yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang memberikan ibadahnya kepada para nabi. Dan ingat ya, kalimat memberikan ibadah itu tidak harus dia bersujud di depannya. Ya, sebab ibadah itu
cakupannya luas.